Malam yang mengguncang, blunder Onana, dan pilihan Amorim. Malam itu di Carabao Cup bukan sekadar kekalahan, ia menjadi refleksi paling gamblang dari masalah yang mengendap di Old Trafford. Grimsby Town, klub divisi 4 yang bukan lawan biasa, memaksa Manchester United melepas ambisi turnamen lebih awal lewat drama adu penalti setelah waktu reguler berakhir imbang 2-2. Pada permukaan yang paling mudah dilihat adalah dua kesalahan Andre Onana yang membuat publik dan media langsung mencari kambing hitam. Namun yang dikatakan Ruben Amorim usai laga pantas disimak. Kekalahan seperti ini jarang dipicu oleh satu individu saja. Ketika sebuah tim kalah dari klub yang secara kualitas jauh di bawah, ada kegagalan kolektif yang jauh lebih besar. Jika kita membedah jalannya pertandingan, kesalahan Onana memang krusial. Tetapi, pertanyaan yang lebih besar adalah kenapa bola bisa sampai pada situasi yang memaksa kiper melakukan penyelamatan berisiko. Line up yang tidak kompak di lini tengah, pola pressing yang rapuh, dan transisi pertahanan ke serangan yang lamban memberi ruang bagi Grimsby untuk berkembang. Dalam konteks itu, Onana menjadi simbol daripada biang keladi. Ia terlihat rapuh karena sistem di sekelilingnya gagal melindungi area yang semestinya menjadi aman. Pilihan Amorim untuk membela Onana adalah langkah manajerial yang jelas, menampilkan solidaritas, menjaga moral pemain inti, dan mengakui bahwa bukan sekedar blunder individu yang membuat klub kalah, tetapi juga beresiko jika performa kiper tetap menurun tanpa perbaikan struktural. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketidakpastian di kursi kiper cadangan. Altay Bayindir yang diharapkan menjadi opsi stabil belum menunjukkan konsistensi yang cukup untuk menimbulkan rasa tenang. Ketika dua pilihan di bawah Mistar sama-sama dipertanyakan, celah psikologis bagi pemain lini belakang dan pelatih membesar. Siapa yang bisa diandalkan saat situasi sulit? Inilah titik di mana masalah teknis berbaur dengan masalah kepercayaan, dan keduanya harus ditangani bersamaan agar blunder yang sama tak lagi berulang. Lebih dari sekadar kekalahan, gambaran kinerja Amorim. Kekalahan terhadap Grimsby bukan sebuah insiden terisolasi. Ia datang sebagai babak lain dalam rentetan hasil yang memicu pertanyaan besar terhadap arah permainan yang dibangun Ruben Amorim. Data dan tren yang ada, sejumlah kemenangan terbatas, produktivitas paruh pertama yang lemah, dan posisi klasemen yang tidak memuaskan, menunjukkan masalah identitas permainan. United tampak kehilangan keseimbangan antara kreativitas serangan dan kontrol permainan. Beban investasi besar di lini serang seharusnya memberi solusi. Namun kenyataannya, konsistensi tak kunjung datang. Taktikal, Amorim kerap mencoba pendekatan ofensif modern yang menuntut kontrol possession dan pressing terkoordinasi. Namun implementasinya di lapangan belum solid. Lini tengah sering gagal menahan bola pada fase penting, bek sayap kerap tertinggal ketika transisi lawan cepat, dan pola rotasi pemain belum menemukan ritme yang stabil. Hasilnya, United kerap tampak rapuh pada momen-momen yang seharusnya mereka dominasi. Hal ini juga menegaskan bahwa persoalan bukan cuma soal eksekusi individu, melainkan soal pola pikir tim dan detail persiapan pertandingan. Tekanan publik semakin menguat karena investasi besar dan ekspektasi tinggi. Amorim datang dengan label visioner, tapi ketika rasio kemenangan turun sampai ke angka-angka yang memalukan bagi standar pasca Sir Alex, kritik menjadi tak terelakkan. Di balik statistik ada pula faktor non-teknis, mental pemain yang goyah saat menghadapi tekanan, manajemen rotasi yang belum matang, dan adaptasi pemain baru yang belum sempurna. Semua itu berkumpul menjadi badai yang menguji kesabaran fans dan keteguhan manajemen. Jalan ke depan, pilihan, risiko, dan solusi praktis. Di persimpangan ini, manajemen punya pilihan yang berat. Mempertahankan Amorim dengan memberi waktu dan dukungan untuk perbaikan jangka menengah atau mengambil langkah drastis yang membawa konsekuensi finansial dan proyek ulang. Konteks membuat keputusan lebih rumit. Biaya perekrutan Amorim, kontrak panjang, dan belanja besar musim panas, semuanya menjadi beban yang menahan tindakan impulsif. Tapi menunda solusi juga berisiko. Kepercayaan fans terkikis, peluang di liga dan kompetisi Eropa menipis, dan reputasi klub sebagai raksasa tergerus. Solusi praktis yang bisa diupayakan tanpa mengguncang struktur adalah kombinasi korektif. Pertama, audit teknis pada pola pressing dan transisi, agar kesalahan individu tidak lagi diprovokasi oleh celah taktikal. Kedua, evaluasi opsi penjaga gawang. Jika Bayindir belum meyakinkan, pelatihan spesifik dan rotasi yang lebih bijak bisa memulihkan kompetisi internal sehat. Ketiga, fokus pada stabilitas lini tengah. Pemain yang bisa mengontrol tempo dan menutup ruang akan mengurangi beban pada lini belakang dan kiper. Keempat, pekerjaan psikologis.
Membangun mental juara bukan hanya soal latihan fisik, melainkan ritual, komunikasi internal, dan kepemimpinan yang jelas di ruang ganti. Pilihan Amorim untuk bertahan pada Onana hari ini bisa dilihat sebagai upaya mempertahankan otoritas pelatih dan memberikan kesempatan pembuktian. Tetapi tanpa tindakan struktural dan perbaikan cepat, pembelaan itu berubah menjadi taruhan yang berbahaya. Masa depan United kini tergantung pada kemampuan klub menyeimbangkan kesabaran strategis dengan aksi taktis dan operasional yang tegas. Gagal melakukannya bisa membuat malam melawan Grimsby bukan hanya memalukan, tetapi jadi titik balik yang menentukan musim mereka. Sikap Amorim di sorotan. Pemimpin yang kehilangan wibawa? Jika kekalahan dari Grimsby Town sudah cukup mempermalukan Manchester United, maka gestur Ruben Amorim di momen penentuan membuat bara kekecewaan supporter semakin membesar. Dalam drama adu penalti yang menegangkan, kamera televisi menangkap sosok Amorim yang menunduk di bangku cadangan menutupi wajahnya, seolah tak kuasa menyaksikan perjuangan anak asuhnya. Pada satu sisi, itu mungkin ekspresi manusiawi seorang pelatih yang penuh tekanan. Namun di mata publik Old Trafford, sikap itu justru ditafsirkan sebagai tanda lemahnya jiwa kepemimpinan. Fans langsung bereaksi keras di media sosial. Perbandingan dengan era Sir Alex Ferguson tak terhindarkan. Jika Ferguson dikenal selalu berdiri tegak, menatap penuh setiap detik pertandingan bahkan di panggung final Liga Champions, Amorim justru memilih menunduk kala menghadapi tim kasta keempat di Carabao Cup. Bagi pendukung setia, perbedaan sikap itu bukan sekedar simbol, melainkan refleksi kepemimpinan yang kehilangan wibawa. Tak heran muncul komentar yang menyebut Amorim pengecut, tidak layak memimpin, hingga desakan terbuka agar ia segera dipecat. Lebih jauh, gestur kecil ini mempertegas krisis identitas yang tengah dialami United. Dalam sejarahnya, setan merah selalu diidentikan dengan keberanian, determinasi, dan kepemimpinan kuat, baik di lapangan maupun di pinggirnya. Ketika Amorim menunduk di momen krusial, gambaran itu runtuh di hadapan jutaan mata. Fans merasa klub tak hanya kalah secara skor, tetapi juga secara mentalitas. Momen tersebut, meski tampak sederhana, bisa menjadi simbol yang melekat kuat di ingatan supporter. Bukti bahwa Amorim belum benar-benar menjelma menjadi figur pemimpin yang mampu menginspirasi. Bagi Amorim, kritik ini adalah pukulan telak yang lebih sulit diatasi dibanding sekedar kekalahan teknis. Taktik bisa diperbaiki, pemain bisa ditukar, tapi citra kepemimpinan yang runtuh di hadapan publik sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Jika ia tidak segera merespons dengan performa luar biasa pada laga-laga berikutnya, maka sikap penduduk di Blundell Park bisa tercatat sebagai titik balik yang mempercepat akhir masa jabatannya di Old Trafford.